Bangun jam 6 4. Bangun jam 5. Bangun jam 5. Mau makan buat Iwa. Mau makan boleh. Kalau ada yang mau sambil makan boleh. Kalau ada yang mau sambil ngemil juga boleh. Nanti kita tunggu. Udah datang sih temen Bu Atiwa namanya Dokter Erik. Nanti kita kenalan ya. Jadi kalian kira-kira ada yang udah kebayang belum? Kita hari ini tuh mau ngapain gitu? Siapa yang mau coba kasih tahu? Ada yang mau tentang ada tulisannya di belakang. Iya. Coba. Raisan coba Raisan. Ya coba. Ustazah Aisyah. Akhiran berstory. Gimana kalau kata Aisyah kita hari ini pagi ini mau ngapain Aisyah? Mau belajar sama Bu Atiwa. Mau belajar sama Bu Atiwa, sama temannya Bu Atiwa juga ya. Kita mau tahu gimana sih sebenarnya prosesnya sampai bisa cerang gitu ada Aisyah di dunia ini. Proses lahirnya tuh bagaimana sih? Coba kalau kata Afika gimana kalau kata Afika? Kita mau belajar apa sih Afika hari ini? Sama, kata Afika sama, kayak gitu juga. Oke, kalau kata Khadijah kita hari ini mau belajar apa nih? Mau belajar tentang kelahiran bayi. Tentang kelahiran bayi. Kalau kata Kaila? Belajar tentang kelahiran bayi. Belajar tentang kelahiran bayi. Nah, sekarang pertanyaannya Bu Atiwa lower hand dulu semuanya. Kalau menurut kalian, ada nggak di sini yang cita-citanya mau jadi dokter? Yang jadi dokter, wow, banyak. Ada Vito, ada calon dokter nih banyak. Ada dokter Aisyah, ada dokter Vito. Aku mau jadi dokter sama jadi guru. Oh bisa. Ada Vito, ada dokter Hanako, dokter Mika, dokter Fatih. Wah banyak nih calon-calon dokter kita nih. Insya Allah Bu Atiwa doain semuanya ini nanti jadi dokter-dokter yang hebat, yang keren. Nah, kayaknya Om Kaila katanya mau jadi guru bahasa Inggris. Iya nggak apa-apa, jadi guru bahasa Inggris juga bagus. Yang penting bermanfaat untuk negara kita. Kita udah ada biar untuk mendakwahkan Islam di Inggris. Iya, Bu Atiwa udah punya teman Bu Atiwa nih. Kita sapa yuk, namanya itu Dokter Erik. Kita sapa yuk sama-sama. Halo Dokter Erik. Halo Dokter Erik. Halo Dokter. Halo semua. Halo, selamat pagi. Halo Dokter Erik. Nah, namanya dokter. Ini namanya dokter nih Bu Atiwa, izin mute semuanya ya. Nah, Om Dokter mungkin nanti Bu Atiwa akan mute dan unmute anak-anak. Nanti jadi Dokter Erik bisa cek aja mikrofonnya ya. Kayak sekarang nih mikrofonnya Dokter Erik lagi kena mute karena aku habis nge-mute anak-anak. Jadi Dokter Erik boleh unmute dulu baru bisa menjawab. Nah silakan Dokter Erik. Dokter Erik nih kita kenalan dulu deh. Dokter Erik nih siapa sih teman Bu Atiwa nih? Boleh kenalan dulu sama anak-anak dokter. Silakan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dokter Erik. Halo adik-adik, saya Dokter Erik, dokter kandungan ya, Dokter Erik SPOG. SPOG itu adalah panjangan dari spesialis obstetrik dan ginekologi. Jadi itu maksudnya adalah obstetrik itu adalah kebidanan dan kandungan. Jadi dokter ini sehari-harinya kerjanya ngurusin kehamilan ya, kehamilan dan kandungan perempuan. Jadi khusus bagian memang perempuan. Jadi yang melahirkan, kalau ada nanti masalah di mamanya mungkin ada masalah seperti itu, ketika masalah haid seperti itu. Itu spesialisnya dokter. Jadi Dokter Erik dulu waktu sekolah ujuk-ujuk dokter langsung pengen jadi dokter kandungan gitu. Dokter dulu sekolahnya di mana sih dokter? Iya, dulu sekolah pertama kali jadi dokter umum dulu ya. Dokter umum itu biasanya setelah SMA terus kuliahnya ini kuliah namanya FK, Fakultas Kedokteran itu di Surabaya ya, di Erlangga. Nah, itu kurang lebih 6 tahun tuh sekolahnya. Setelah melalui jenjang dokter umum, baru tuh kita penjurusan ke
obstetri dan ginekologi atau dokter kandungan ya. Kurang lebih sekolahnya 5 tahun. Jadi memang sekolah dokter itu lama ya, adik-adik. 11 tahun ya, Dok? 11 tahun, insya Allah 11 tahun. Oh, 11 tahun itu udah termasuk ke yang ke desa-desa itu, Dok? Belum. Jadi kalau misalkan mau langsung, ya bisa ya. Jadi setelah lulus dokter, umum itu langsung ambil pendidikan bisa. Cuma kalau misalkan kita pengabdian dulu, bisa sampai setahun atau 2 tahun lagi gitu. Maksudnya waktu itu pengabdian 2 tahun. Oh, jadi lama sekolahnya. Coba kita tanya ya Om Dokter. Tadi sih banyak yang raise hand katanya mau jadi dokter setelah tahu sekolahnya bisa sampai 12 tahun, tetap mau jadi dokter nggak nih yang mau jadi dokter tadi raise hand? Tetap mau jadi dokter? Tetap? Ya. Iya tetap. Nggak apa-apa berarti. Sekolahnya lama gitu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh, nggak Nanti kan, apa-apa. tapi kan nanti lama-lama berusaha menggapai cita-cita. Oh, namanya juga mencapai cita-cita. Masya Allah. Oke. Bagus, Masya Allah. Oke, jadi nggak apa-apa tuh masuk ke desa-desa gitu. Masuk ke desa-desa tuh nggak apa-apa. Tinggal di desa-desa di mana-mana tuh nggak apa-apa. Buat Tiwa, Iya. aku mau jadi pilot soalnya aku nggak suka operasi. Oh, ada yang mau jadi pilot aja karena nggak suka operasi. Iya, nggak apa-apa. Oke, siap kalau gitu. Nah, hari ini kan ini kayaknya buat Iwa lihat anak-anaknya udah gede-gede ya. Jadi kalian tertib aja. Yang penting tertib. Kalau sudah selesai bicara langsung di mute. Mikrofonnya dicek di mute. Jadi nanti pada saat dokter menjelaskan jangan ada yang bicara karena kita bicaranya bergantian. Nanti pada saat dokter Erik menjelaskan kita semua mendengarkan. Nanti akan ada waktunya kalian bisa tanya-tanya. Kan ini kayaknya buat Iwa cekin nih anak-anak yang udah bergabung nih. Harusnya kita hari ini ada 80 anak dokter, tapi mungkin ada yang masih berkegiatan, jadi sambil jalan aja nggak apa-apa. Nah, dokter kita mungkin, kayak Bu Atiwa udah nyiapkan video, mungkin dokter Erik bisa sedikit menjelaskan dulu kali ke anak-anak ya, prosesnya dari mulai dengan susah payah. Jadi udah kebayang ya mama itu harus menjalani besar, apakah 9 bulan yang tiba-tiba, apakah ada 9 bulan yang nggak mudah, seperti apa? Tapi mama ada sedikit video kayaknya nanti ketemu sama sebelum kita mulai sesi tanya jawab, kalian puas-puasin misalnya kayak mama ke dokter Erik, marah-marah kita lihat dulu wajar lah gitu. Tapi nanti giniin aja, sabar mama makan dulu nungguin aku 9 bulan. Mama nggak sabar sih, aku nyebelin dikit gitu. Nah, itu tadi proses dari mulai sperma itu ya kata dokter. Ada tadi dokter bilang pernikahan ya. Jadi sperma bisa ketemu sama sel telur itu kalau orangnya sudah menikah, sudah ada pernikahan, sudah jadi suami istri. Maka nanti proses pembentukan anaknya itu bisa dilakukan. Nah, sekarang kita mau sambil langsung aja tanya-tanya ke Om Dokter nih apa-apa yang selama ini kalian mungkin penasaran banget. Nanti sambil buat Iwa kita bisa kasih lihat beberapa gambarnya kayak apa sih kalau rahim itu, kenapa sih namanya misalnya operasi sesar atau apapun pertanyaan kalian, buat Iwa persilahkan. Oh iya dokter Erik, suaranya mungkin Bu Dokter bisa agak deket dikit biar suaranya lebih kencang. Nah gitu. Oh iya, siap. Gitu. Kalau suara Bu Atiwa emang dari sananya udah kencang. Oke, kita bergantian ya. Kita bergantian sekarang yang mau tanya sama dokter Erik, boleh raise hand dulu. Nah, boleh raise hand dulu nanti biar dokter Erik bisa menjawab. Oke, kita mulai dari yang mau jadi dokter. Coba. Aisyah, mana Aisyah ya? Oke, yang mau jadi dokter nih dok dia. Oh, iya. Oke, sebentar Aisyah. Oke, Aisyah boleh. Iya. Aisyah boleh tanya sama dokter Erik. Silakan saya. Dokter Erik, gimana caranya bayinya itu keluar dari perutnya mama? Iya, gimana? Jawab langsung atau gimana Bu Atiwa? Iya, boleh langsung dijawab langsung, boleh dokter Erik. Iya, halo Aisyah. Aduh, pertanyaannya bagus banget ya. Kamu pinter. Ya, bisa keluar dari perut mama. Ada 2 cara sayang. Jadi yang pertama adalah bisa dari perut dengan cara operasi sesar. Jadi kalau misalkan nggak bisa lewat kemaluan mama,
dia disayat perutnya. Nah, itu namanya sesar. Kita sudah tahu ya. Jadi supaya ngeluarin dede bayinya. Atau yang paling normal adalah dengan melalui lewat kemaluan, ya. Alatnya perempuan ya, alat kelaminnya perempuan. Nah, begitu caranya. Jadi kepala bayinya dia akan turun ngedorong supaya nanti dia lahir keluar. Gitu. Oke. Bertanya, kan kecil dok, kok bisa keluar? Nanti elastis, nanti akan melebar. Kepalanya si dede itu akan lahir dari bawah ya. Gitu caranya. Oke, mungkin Bu Atiwa bisa sambil bantu kasih lihat gambar kali ya dok, sedikit biar anak-anak Ya, boleh. punya bayangan sedikit aja. Ya, boleh. Kata anak Bu Atiwa, aduh. Enggak aduh. Ini namanya pengetahuan. Supaya kita sama-sama kayak Bu Atiwa cari gambarnya yang nggak serem aja. Kayak gini nih. Nah, kayak gini misalnya ya dok. Kayak gini ya dok kira-kira ya dok. Ya, ini yang sesar. Ya. Dibuka perut mamanya tuh. Nah. Makanya nggak boleh kita durhaka sama mama tuh, nggak boleh. Sama orang tua ya. Karena sakitnya luar biasa. Ya, jadi kata dokter tadi, jadi melahirkan itu bisa dengan 2 cara, bisa dengan lewat perut atau lewat kemaluannya perempuan, alat kelaminnya perempuan ya. Jadi lewat vagina gitu. Jadi itu nggak apa-apa ya dok, kita bilang vagina itu nggak apa-apa karena itu adalah terminologi bahasanya, bahasa medis ya dokter Erik ya. Iya betul. Nah kalau ini mungkin yang sebelah sini ya dok, ini kalau misalnya kelahirnya normal gitu ya dok ya? Iya kalau lewat normal lewat bawah ya benar, dari kemaluan tadi. Kalau dia normal, dia lewat bawah sini. Dia sebagai yang pernah juga melahirkan, sakit nggak lewat bawah situ? Sakit nggak kalau yang pakai digunting dulu? Sama-sama sakitnya sayang. Tapi nggak apa-apa sakit karena Bu Atiwa sama mama-mama kalian itu sudah sangat menunggu kelahiran kalian. Jadi sakit apapun. Jadi makanya ya perempuan itu nih, dokter Erik juga pasti setuju. Perempuan itu makanya biasanya kuat banget. Kenapa? Karena dia setiap bulan dia haid. Setiap bulan dia haid ya, keluar darah dari vagina karena memang itu bagian dari reproduksi wanita juga. Dan dia juga nanti akan melahirkan. Jadi kalau misalnya mama itu nggak kuat, mungkin mama nggak akan kayak sekarang ini. Makanya suka dibilang emak strong ya, emak emang strong. Yang laki-laki strong nggak? Strong juga dong. Karena laki-laki itu punya tugasnya sendiri. Dia harus strong karena dia harus menafkahi keluarganya. Dia harus bekerja untuk keluarganya. Dia harus juga membantu membesarkan anaknya. Jadi laki-laki dan perempuan harus sama-sama strong supaya punya keluarga yang hebat. Nah, yang berikutnya. Siapa nih? Dokter Erik strong nggak laki-laki? Strong lah. Laki-laki harus strong. Sama strongnya perempuan dan laki-laki strong sesuai dengan porsinya. Nah, siapa berikutnya? Tadi perempuan, sekarang laki-laki. Coba Bu Atiwa pengen tahu. Kalau yang laki-laki pengen nanya apa sih seputar kandungan? Coba, Vito. Bang, kamu bisa potong rambut, Bang? Iya. Oke, Abang mau tanya apa nih? Say hi dulu dong ke Dokter Erik. Dokter Erik. Saya mau nanya, operasi yang lebih susah itu operasi sesar atau operasi normal? Oh, lebih susah sama yang paling panjangnya itu yang mana? Yang paling susah sama yang paling panjang? Oh. Paling lama. Oke. Baik, makasih ya buat pertanyaannya. Operasi sesar dan operasi lainnya. Operasi lainnya itu apa ya? Banyak nih. Ada operasi usus buntu. Tapi kalau di Om Dokter itu cuma operasi kandungan doang ya. Ada operasi kista, ada operasi angkat tumor, miom, ada juga operasi angkat kandungan. Kalau ditanya mana yang lebih susah, tentu yang tumor kandungan ya. Susahan ngelahirin normal apa sesar? Maksudnya gitu Om Erik, Dokter Erik. Ya, susahan mana? Dua-duanya punya tantangan. Nggak bisa kita bandingkan. Cuman kalau ditanya mana lebih aman, sesar. Gitu. Dibandingkan lain normal itu lebih aman sesar. Memang kalau susahan jujur aja tergantung kondisi gitu. Tapi memang sesar itu cepat ya prosesnya ya, cuman setengah jam udah selesai. Dari mulai kita bius, terus habis dibius ibunya dibius ya. Jadi pas itu dibius ibunya.
Nggak bisa kita nggak bius, karena kan sakit pastinya. Nah, dibius sampai selesai itu cuma setengah jam prosesnya. Jadi cepat sekali. Tapi kalau misalkan lahir normal itu bisa berjam-jam, bahkan bisa sampai 10 jam. Dari pembukaannya masih 1 sampai 10 tuh bisa sampai 10 jam sampai 24 jam bahkan. Jadi lama sekali memang kalau untuk normal. Ya, Gitu. tapi dokter Erik kapanpun bisa orang itu nggak perlu lahir sesar, akan tetap diupayakan untuk lahir normal dulu gitu dokter Erik ya? Iya pasti gitu. Tapi memang tergantung ibunya ya. Kadang-kadang ibunya, aduh dok saya udah nggak kuat nih untuk lahir normal. Aduh dok saya udahlah pengen sesar aja. Tergantung ibunya. Kalau ibunya semangat, kalau ibunya juga mau untuk lahir normal, saya bantu gitu loh. Karena memang satu syarat untuk lahir normal itu adalah harus psikisnya baik. Harus dia punya kemauan gitu. Kalau Betul. enggak, jangan. Takutnya nanti ke depannya amit-amit baby blues. Nah, itu yang takutin. Oke, jadi kalau ke Vito tadi pertanyaannya, mana yang lebih lama lahir normal? Normal, Vito, ya. karena dia harus ditunggu sampai perutnya mules banget, sampai dia lahir. Tapi mana yang lebih susah? Lebih susah itu tergantung keadaan ibunya. Ibunya ada masalah atau enggak dengan kandungannya. Dua-duanya mau lahir normal ataupun lahir sesar, dua-duanya ada tantangannya. Tapi yang jelas dua-duanya mau lahir normal atau lahir sesar, dua-duanya ibunya akan mengalami kesakitan yang sama. Aku jadi takut melahirkan hamil buat ibu. Nggak ada orang takut hamil. Semua orang akan lupa sama sakitnya kalau udah ingat akan datang anak yang cantik, yang ganteng, yang baik. Itu akan lupa semua sakit-sakitnya. Oke, berikutnya. B, mana B? Oke, B boleh di-unmute dulu sayang? Ya. Oke. Assalamualaikum, Dokter Erik. Waalaikumsalam, Bi. Waalaikumsalam. Saya Bi, umurnya 8 tahun. Ya. Lebih. Saya mau tanya, waktu saya di dalam perut ibu, kan dari kecil menjadi besar. Iya. Di dalam perut ibu ada bermacam jenis organ-organ, ada lambung, usus, pankreas. Wah, pinter banget Terus kalau saya sedang menjadi besar di dalam perut, organ-organnya akan bergeser-geser atau gimana? Akan geser-geser apa gimana dokter organ-organ yang lain? Baik, makasih ya Bi, kamu pintar sekali. Ya, jadi di dalam organ perempuan itu ada namanya rahim ya. Rahim itu letaknya di bawah pinggul ya, kemaluan situ. Nanti dia waktu hamil dia akan lambat laun dari kecil besar. Nah, lama-lama itu semua dia akan menggeser usus, menggeser lambung, menggeser semuanya. Ya. Nah, itu makanya kadang-kadang mama sakit ketika makin besar itu makin begah perutnya, makin nggak enak perutnya. Makanya tadi Om dokter bilang susah payah. Berat, jadi ibu tuh berat, nggak mudah. Ya, makanya kita nggak boleh diajar sama Allah durhaka sama orang tua, terutama sama mama. Karena memang berat sekali hamil itu. Terus udah geser-geser gitu nanti balik lagi ke tempatnya nggak dok? Iya, balik lagi tentunya. Balik lagi. Jadi setelah bayinya lahir. Tidak ada masalah karena semua organ-organ itu semuanya sifatnya lunak ya. Sifatnya lunak, udah kayak jelly gitu. Bisa dibayangkan ya, jadi kayak liver, kayak lambung, itu semua kayak jelly. Dia nggak keras gitu. Jadi begitu dia perutnya si mama karena rahim ini membesar, dia akan bergeser-geser kayak jelly aja gitu. Jadi nggak ini sama sekali, nggak berbahaya ya dok? Iya, nggak berbahaya. Jadi nanti dia akan balik lagi. Gitu. Oh, gitu Bi. Oke, makasih Bi. Kita ke yang berikutnya. Wah, dokter nih mulai memanas nih kayaknya, banyak nih, udah mulai banyak. Kita gantian perempuan, laki-laki, perempuan. Oke, kita berikutnya ke Dio. Dio dulu, Dio. Dio mau tanya apa, sayang? Emangnya kalau misalnya lahir itu kan cara taunya bayinya laki atau perempuan itu gimana? Oh, gimana taunya bayinya nanti laki-laki atau perempuan, dok? Iya, makasih Dio untuk pertanyaannya. Jadi
yang namanya tahu bayi perempuan laki-laki atau perempuan itu tahunya dari USG aja. Ya, jadi memang USG bisa mengetahui ini waktu pas hamil mamanya nih tahu nih perempuan atau laki-laki itu dari USG. Cuma ada yang lain sih, ada yang lain. Contoh misalnya namanya NIPT. Jadi darah mama diambil, nanti darah mamahnya itu nanti dilihat DNA-nya. Kira-kira nih hamilnya anak perempuan atau laki-laki. Nah, itu aja cara tahunya. Nah, ini kayak gini ya, Dok, alat USG itu ya? Ini alat USG, betul. Nah, tapi alat USG ini sebetulnya juga bukan cuma untuk kehamilan ya, Dok. Kayaknya Bu Atiwa pernah sakit perut waktu itu ke dokter ke dokter penyakit dalam juga pakai USG gitu ya, Dok? Ya, memang alatnya macam-macam. USG ini nggak cuma untuk itu ya, untuk kehamilan. Cuman yang aman untuk ibu hamil ya untuk mengintip kehamilan ya USG ini karena dia pakai suara doang, ultrasound. Jadi suaranya dipantul-pantulin gitu loh di dalam organnya. Cuman makin canggih, makin kesini makin bisa 4D atau 4 dimensi. Jadi bisa kelihatan dari bayinya secara jelas seperti itu. Oke, jadi untuk bisa ngintip. Nah, dokter kan tadi kan ngintip pakai USG tuh perempuan apa laki-laki. Mungkin nggak salah tebak, Dok? Oh, laki-laki. Taunya perempuan pas lahir. Bisa. Jadi memang USG ini diagnostik yang tapi tidak 100% akurasinya. Kurang lebih 70%, 80%. Jadi kadang-kadang bisa salah. Tergantung dokter yang periksa. Kalau dokter udah pengalaman jam terbang tinggi sih biasanya lebih akurat ya. Tapi kalau misalnya mungkin masih baru, dokternya mungkin agak salah-salah gitu loh. Jadi kalau tanya misalnya salah apa enggak, ya bisa jawabannya. Oke. Jadi untuk melihat jenis kelaminnya itu bisa lewat USG, USG apa sih, Dok? Ultrasonografi ya, Dok? Ultrasonografi, ya betul. Ultra, S-nya itu sono, G-nya itu grafi. Oke, jadi dia menggunakan energi suara gitu ya untuk bisa mendeteksi jenis kelaminnya gitu, Dio. Oke, terima kasih sayang. Kemudian kita ke yang berikutnya. Siapa ya? Oke, Chelsea sama Cesa. Silakan Chelsea sama Cesa boleh di-unmute dulu sayang ya. Yang kencang suaranya ya. Kita punya pertanyaan. Kan tadinya bentuknya sama. Kenapa pas ketemu sel telur bisa jadi perempuan atau laki-laki? Kenapa dari bentuk yang kayak gitu sperma sama telur tahu-tahu jadinya berbayi laki-laki atau perempuan, Dok? Oh ya, baik. Terima kasih sayang. Chelsea pintar sekali. Ya, jadi gini, si sel telur dan sperma itu tadi sudah Om jelaskan ada namanya materinya, komposisinya genetik ya atau DNA. Nah, masing-masing si sel telur dan sperma ini membawa ibaratnya komposisi. Jadi ibaratnya kayak apa ya? Kayak misalnya tadi Om bilang tadi makanan nih ada yang piringnya isinya ikan dan lain-lain ya. Jadi ada banyak isiannya gitu loh. Nah, setiap orang tuh beda-beda DNA-nya. Nah, kenapa bisa jadi laki-laki perempuan? Karena si sperma ini ada yang materinya X itu kalau misalkan jadi perempuan, ada yang Y. Nah, jadi kita kan nggak tahu mana yang menang, mana yang berhasil masuk ke sel telur. Nah, begitu dia masuk, menerobos sel telur, apakah dia sperma yang X, apa sperma Y? Begitu nanti dia masuk, dan sperma Y, maka jadilah anak laki-laki. Tapi ketika dia masuk yang X, jadi lama-lama menjadi sperma perempuan. Jadi X laki-laki ya, Dok? X perempuan. X perempuan, ya ampun Bu Atiwa ini ketahuan banget biologinya. Ya alhamdulillah waktu Bu Atiwa di kuliah itu biologi Bu Atiwa nilainya tuh cuma C, Dok. Jadi makanya Bu Atiwa manggil Dokter Erik. Nah coba ya kita mungkin di DNA mungkin supaya anak-anak bisa lebih kebayang kayak gini ya, Dok, bentuknya ya, Dok. Kayak gini, Dok. Ya, ini DNA. DNA itu materi genetik. Jadi setiap tubuh kita tuh ada namanya materinya. Jadi ada komposisinya. Kalau pernah lihat makanan atau snack-snack kan ada tuh komposisi. Komposisi itu adalah bahan-bahannya. Nah, ini adalah materi genetik. Kayak hidung mancung, kaki panjang, ini semua ada di sini semua. Jadi ada infonya gitu loh.
Oh, di dalamnya ini sangat canggih gitu ya dok ya, di dalamnya Iya, tuh ada informasinya. Jadi di dalam sel telur isinya X dan Y juga, apa di dalam sel telur isinya cuma X dok? ya, kalau misalkan perempuan itu kan genetiknya adalah XX. Oh, ya. Iya kan, kalau perempuan kalau laki-laki kan XY. Jadi kalau begitu perempuan itu cuma dudunya X gitu. Jadi nggak ada yang Y. Y itu cuma ada di laki-laki gitu. Oke, jadi di dalam sperma dan di dalam sel telur ada yang namanya itu DNA, dan di DNA-nya itu nanti yang pada saat dia ketemu, itulah yang akan menentukan nanti jenis kelaminnya, apakah akan lahir Fatih, apakah akan lahir Cesa sama Chelsea, kayak gitu. Nah, siapa yang nentuin? Yang nentuin ya Tuhan, yang nentuin ya Allah. Jadi dokter itu nanti cuma bisa meriksa, tapi dokter nggak bisa mutusin jenis kelamin seseorang. Tapi dokter bisa mendiagnosa atau membantu memberitahu mama kira-kira nanti anaknya akan laki-laki atau perempuan gitu. Berikutnya setelah ini coba buat Wali. Oh Fatih, oke Fatih dulu ya. Tenang, tenang. Waktu kita masih banyak. Tenang, kita akan bergantian. Oke Fatih dulu. Oke Abang Fatih boleh di-unmute dulu sayang. Fatih boleh ya, silakan. Fatih pertanyaannya apa? Itu. Halo Kak Erik. Halo. Halo. Nggak apa-apa, masih muda saya. Cara ketemu sperma sama telurnya itu gimana? Oh, cara ketemu sel sperma sama sel telurnya itu gimana katanya dok? Oke, jadi ketemu sel sperma dan sel telur itu adalah melalui perjuangan ya. Jadi si sperma ini nembus bagian macam-macam nih, dari mulai vagina. Nah, itu dia. Ini vaginanya. Terus habis itu masuk ke dalam namanya rahim, mulut rahim dulu ya, mulut rahim. Nah, setelah itu masuk ke dalam rahim. Nah, satu nanti melalui namanya tuba. Tuba itu adalah suatu saluran telur. Jadi panjang, nah itu ya. Dari mulai bawah tuh yang warna merah tuh ya, bawah sampai ke rahim, sampai ke tuba. Nah, itu panjang sekali jalannya. Makanya perjuangan si sperma itu. Jadi nggak mudah sebenarnya hamil itu ya. Gitu. Jadi ketemunya itu di sebelah mana dok? Nih Bu Atiwa geser-geser mouse-nya ya. Di sini. Ya, ini dari bawah. Apa di sini? Nah, di situ. Di sini ya dok? Iya. Oh, ketemu sel telur dan sel sperma ketemu di sini, namanya tadi apa dok? Ini apa namanya? Sudah mulai pembuahan itu. Oh, udah mulai pembuahan ada di sini. Iya. Berarti ketemunya di sini, terus nanti dia akan jalan gitu ya dok? Jalan, betul. Jalan ke sini, terus dia kemana nih dok? Ke bawah. Dan dalam rahim, nah situ. Oh, nempel di situ. Nempel di sini. Jadilah cikal bakal kalian. Gitu ya Fatih ya? Oke, udah dikasih jempol nih. Siapa lagi yang berikutnya? Coba Bu Atiwa stop sharing dulu yang ini. Coba Bu Atiwa lihat tadi habis Fatih. Oke, berikutnya Rana. Rana dulu, Rana. Nanti kita bergantian ya. Oke, Rana boleh di-unmute sayang? Rana mau tanya apa? Baby blues itu apa? Oh, baby blues itu apa? Apakah bayi yang berwarna biru, dok? Atau apa baby yang suka mendengarkan musik blues? Baby blues itu apa? Ya, baik. Terima kasih ya. Jadi itu di mana kondisi psikologis si ibunya. Jadi kadang-kadang ibunya itu mungkin stres. Karena kan berat ya, mereka itu berat. Misalkan kalian habis ujian, kan stres kan? Stres sampai pusing, pengennya tuh jalan-jalan gitu ya. Nah, baby blues ini kondisi di mana si ibunya stres atau gangguan psikologisnya terganggu karena dia, namanya kan tadi Om bilang masalah hamil ya, hamil itu berat. Jadi selama 9 bulan capek lah, gak karuan rasanya badan. Nah, begitu nanti sudah lahiran, karena dia berat lahirannya, dia merasa kayak terganggu kejiwaannya. Misalkan tiba-tiba dia, wah udah saya nggak mau nyusuin dede bayinya. Atau bahkan nanti dia, udah saya mau nelantarin bayinya. Jadi karena dia stres. Nah, itu adalah kondisi baby blues. Atau bahkan dia nangis sendiri, tiba-tiba nangis si ibunya. Nah, itu di mana itu udah harus ketemu dokter psikiater ya kalau udah begitu. Makanya
kalian harus benar-benar sayangin ibu kalian, ya, karena memang benar-benar berat. Namanya hamil, melahirkan tuh berat, tidak mudah. Oke, jadi itu kondisi kejiwaan yang sering ya dok ya dimampirin sama ya penyakit yang bernama baby blues ini karena karena ibu tuh namanya ibu-ibu meskipun nah ini dok meskipun waktu Bu Atiwa masih kan Bu Atiwa anaknya baru 1 ya. Waktu Bu Atiwa baru punya anak tuh kadang-kadang tuh sempat mikir suka kayak tiba-tiba pengen nangis padahal anaknya nggak kenapa-napa tapi kayak yang aku adalah ibu yang gagal padahal belum juga ngapa-ngapain tapi ada rasa seperti itu datang gitu. Jadi siapa yang bisa jadi membuat ibu jadi nggak baby blues ya mungkin orang di sekitarnya ya dok, suaminya, siapapun yang ada di rumah itu gitu ya dok ya. Iya betul. Boleh tenang, Bu Dokter juga boleh sambil makan karena anak-anak juga boleh sambil maaf makan. Ya, lapar juga nih. Iya dong, nggak apa-apa dong. Nanti supaya nggak jadi dokter blues. Ya dokter boleh makan. Oke, berikutnya Bazil dulu. Oke, Abang Bazil silakan. Abang boleh dia unmute dulu. Nah, aku mau tanya. Kan sperma itu kan ketemu sama sel telur kan? Iya. Nah kan dari bayi tuh. Ya. Nah tulangnya itu dapat dari mana? Oke, jadi bayi kok tiba-tiba kata dokter semua jelly, tiba-tiba kok ada tulang? Ya. Dari mana benda keras ini dok? Dari mana ya benda itu? Jadi memang tulang itu pembentukan tulang itu awalnya nggak langsung keras. Jadi memang pembentukan tulang itu ada tulang rawan dulu. Jadi memang materi genetiknya itu luar biasa dari mulai kalau misalkan kita baca Quran tuh ada tuh bahkan. Nah, jadi itu mulai itu dari kayak bentuknya kayak lintah, kayak cuman jeli ujung gitu, dan itu namanya calon-calon bakal tulang, ya tulang-tulang rawan dulu. Nah, bisa jadi tulang keras tuh gimana? Karena ada deposit kalsium. Jadi makanya mama kadang-kadang minum kalsium, minum susu seperti itu ya. Itu fungsinya adalah untuk membentuk tulang tadi. Ya, tulangnya itu akan terbentuk sangat-sangat ya keras tentunya. Awal jadi lunak, bahkan cuma kayak jelly si tulang ini. Nah, lama-lama dia menjadi keras. Begitu nanti masuki usia-usia trimester kedua. Jadi ada tulangnya. Memang sudah ada porsi masing-masing dari mulai cuman kayak bentuknya kayak lintah, terus bentuknya jadi kayak tadi ya, di dede bayinya ya, baru cuman kelihatan badan sama kepalanya doang, kakinya belum kelihatan, nanti lama-lama kaki sama tangannya mulai muncul. Nah, itu terbentuk tulang. Gitu. Jadi material kalsium pembentuk tulangnya itu datangnya dari makanan mamanya juga gitu dok? Iya betul. Kalau misalkan makanan yang nggak cukup, bahkan dia ngambil materi kalsiumnya dari mamanya sendiri. Makanya kadang mamanya pegel-pegel tulangnya karena keambil. Oke. Jadi itu ada material pembentuk namanya kalsium. Nah kalsium itu dari makanan yang dimakan mamanya. Kalau mamanya nggak cukup, jadi apapun yang ada di badan mamanya tadi itu nanti akan diambil sama bayinya sehingga terbentuklah tulang-tulang dari mulai tulang lunak sampai jadi keras. Gitu ya, Bazil? Oke, sayang. Makasih. Oke, berikutnya yang perempuan Isabel. Oke, Isabel. Boleh di-unmute dulu, sayang? Isabel. Ya. Aku mau nanya. Aku kan pernah ke rumah sakit gitu. Aku lihat kayak iklan gitu katanya bayi tabung gitu. Bayi tabung itu sebenarnya apa ya? Bayi yang di dalam tabung atau apa, dokter? Bayi tabung. Ya, kenapa namanya bayi tabung? Karena memang benar ya, di dalam tabung dia dibentuknya. Jadi gini, normalnya kan yang namanya sel telur dan sperma itu di dalam perut ya, dalam perut si mamanya gitu, si ibunya. Nah, ini dua-duanya diambil. Kenapa diambil? Karena ada kondisi-kondisi di mana si sperma sama sel telur nggak mungkin bertemu. Contoh misalkan ada sumbatan tadi kan Om udah bilang kan ya, dari mulai bawah terus ketemu rahim, ketemu sel telur. Nah itu dia perjalanan yang panjang gitu loh. Nah ketika itu ada yang tersumbat, makanya gagal bertemu. Nah gimana cara kita bantu, dokter bantu dengan cara si spermanya diambil, habis itu sama sel telur juga diambil melalui proses operasi. Kalau untuk yang perempuan sel telurnya. Tapi kalau misalkan yang laki-laki tidak perlu, cukup dikeluarkan saja spermanya dari alat kemaluan laki-laki. Nanti habis itu setelah itu dipilih yang terbaik sel telurnya dan si spermanya. Setelah nanti sudah
yang terbaik nanti kita gabungkan di dalam tadi tabung ya. Makanya saya namanya bayi tabung. Jadi ketemu tuh. Kayak Ya, gini kira-kira ya, Dok? Ya, seperti ini. Nanti setelah dia sudah menjadi embrio, baru dimasukkan kembali ke dalam rahim. Gitu. Oke, jadi memang namanya bayi tabung karena ketemunya di dalam tabung, di dalam laboratorium. Iya, Gitu, betul. Isabel. Tapi nanti kalau udah jadi embrio, dimasukin lagi ke dalam rahim mamanya. Nah, kata dokter tadi, yang perlu kita ingat, nggak ujuk-ujuk semua orang langsung bayi tabung. Ya, karena ini proses yang juga sangat mahal. Jadi ini biasanya karena orang tuanya, calon ibunya atau calon ayahnya punya masalah. Jadi perlu dibantu dengan proses bayi tabung gitu ya. Oke. Jadi berikutnya dari Isabel kita pindah gimana, Dok? Udah ini, Dok, udah mulai semakin panas. Iya. Oke. Ini pertanyaan anak-anak ini Makin panas banget. karena pertanyaan-pertanyaan kayak gini hampir nggak mungkin, sangat kecil sekali kemungkinannya ini bisa ditanyakan di sekolah karena juga waktunya nggak cukup banyak kan untuk di sekolah itu bisa tanya-tanya kayak gini dan nggak ada ekspertisnya juga, jadi tanya ke dokter Erik aja deh. Silakan Abang Mas Rona. Boleh di-unmute sayang, Rona? Ya. Dokter Erik. Halo Rona. Ya. Halo pagi. Aku mau tanya. Iya, boleh. Ya. Kata keguguran itu apa dan gimana sih? Oh, keguguran. Keguguran ya. Keguguran. Keguguran itu proses di mana gagal si janin berkembang atau bahkan tidak bisa dilanjutkan kehamilannya. Kenapa kok bisa begitu? Banyak faktornya. Bisa faktor dari ibunya, faktor dari bayinya, atau faktor rahimnya. Nah, kalau misalkan ibunya ada penyakit, misalkan penyakit diabetes, penyakit masalah-masalah pembuluh darah seperti itu. Jadi dia tidak bisa lanjut dede bayinya. Jadi dede bayinya meninggal di dalam. Jadi habis itu dia jatuh, habis itu keluar gitu. Jadi lahir belum saatnya, sudah meninggal duluan. Terus berikutnya masalah rahim, mungkin rahimnya bermasalah, gampang kebuka, rahimnya nggak bisa nutup. Terus habis itu masalah dede bayinya mungkin ada kelainan ibaratnya kayak buah nih di dalam pohon. Itu ada buah yang nggak semuanya kan matang ya, ada buah yang busuk atau buah yang gagal. Nah seperti itu. Jadi dalam alam ini tidak semua sama gitu. Ada yang sifatnya cacat. Nah itulah makanya jadi namanya guguran. Tidak bisa berhasil diteruskan. Gitu sayang. Gitu, Mas Rona. Jadi dia keguguran itu berarti dia nggak bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Gitu. Jadi akhirnya ya dia harus dikeluarkan dan harus dibersihkan sama dokter Erik, rahim ibunya, supaya nanti mudah-mudahan dia nanti bisa hamil lagi. Gitu. Jadi kalau betul. keguguran bukan akhir dari segalanya ya dok ya. Kita harus tetap semangat bukan. Gitu ya dok ya. Iya dong. Oke, sekarang kita ke Kanita. Kanita mau tanya apa sayang Kanita? Boleh di-unmute dulu Kanita? Kak, suaranya nggak kedengeran. Nah, udah. Coba yang kencang suaranya. Ya. Udah kedengeran. Jadi kan bilang dokter kalau misalnya sperma itu kan dari tubuh laki-laki. Iya. Nah, dia akan mencampur itu nanti akan berpindah ke dalam tubuh wanita gitu kan? Iya, betul. Udah tegang nih aku sama pertanyaannya. Kanitanya nge-freeze. Udah bisa ditebak nih pertanyaannya padahal. Oke, nanti Kanita mudah-mudahan nanti Kanita bisa connect lagi ya. Sebentar, nanti Bu Atiwa pilih lagi Kanita sambil nunggu Kanita membaik jaringannya. Bu Atiwa pindah dulu ke Anissa. Oke, Kak Anissa sama Anissa. Oke, Anissa, boleh di-unmute dulu? Iya, boleh di-unmute. Tanya apa? Kan bayi itu kan kan apa tuh ada yang selnya kan sel
orang tua kita kan gabung. Nah, terus kan bisa jadi cowok, bisa jadi perempuan, bisa jadi laki-laki. Nah, terus kenapa bisa jadi kembar? Oke. Baik. Kenapa tiba-tiba udah jadi perempuan, jadi laki-laki, tiba-tiba jadi kembar juga, Dok? Ya, bagus ya tanyaannya. Jadi gini, kenapa bisa jadi kembar? Jadi kembar itu sendiri sebenarnya suatu yang sifatnya tidak normal, kelainan. Jadi memang, tapi kelainan yang diinginkan ya. Diinginkan. Karena gini, secara normalnya yang namanya Allah atau Tuhan nyiptain kita satu rahim, satu penumpang, bukan dua penumpang. Gitu ya, normalnya begitu. Nah, cuma ini kembarnya ada suatu hal yang diinginkan. Jadi kenapa bisa jadi kembar? Satu, mungkin waktu pembuahan itu atau pertemuan ya antara sperma dan si sel telur, itu si spermanya ternyata yang menang tuh 2. Jadi nggak cuma 1. Jadi ketemu sel telur 1, tapi ada 2 sperma yang ngebuahin. Normalnya nggak kayak gitu. Normalnya begitu masuk 1 sperma, udah selesai. Yang lain nggak bisa masuk lagi. Nah, ini kejadiannya adalah ada 2 yang juara. Ibaratnya kita lomba motor, lomba balap, kan nggak ada 2 juara kan? Iya, harusnya. Ya, namanya juara 1, juara 2 kan. Ini nggak, dua-duanya juara. Berbarengan masuk gitu. Makanya jadi kembar sifatnya identik. Kalau misalkan 2 sperma. Nah, cuman ada juga di masa di mana waktu 1 siklus haid itu 2 sel telur yang terbentuk. Ya, harusnya normalnya gimana, Dok? Normalnya itu 1 kali siklus haid itu cuma 1 sel telur yang terbentuk. Nah, ini ada dua-dua nih, ada dua-duanya yang terbentuk. Nah, inilah di mana kalau misalnya ketemu sama si sperma ya, yang otomatis kan kalau misalnya ada 2 sel telur, otomatis ada 2 juara kan, sama juga kayak gitu tadi. Jadi ada 2 yang terbentuk. Nah, kondisi beginilah di mana bisa terjadi namanya baik kembar yang adik kakak, cowok cewek. Nah, itu. Jadi cuman mukanya nggak mirip gitu, karena memang sel telur yang 2 gitu sel telurnya, nggak cuma 1. Jadi bisa jadi Anissa, intinya bisa jadi sel telurnya 2 ketemu sama 1 sperma, apa ketemu sama 2 sperma, Dok, kalau kayak gitu? Ya tentu kan, jadi dua-duanya dibuahi gitu loh. Oh, jadi ketemunya sama 2 sperma juga gitu, Dok? Iya, jadi enggak, yang satu sperma, yang satu lagi 2 sel telur. Iya, satu sel telur. Cuma karena ini ada 2, jadi ada dua-duanya dibuahi gitu loh. Dua-duanya dibuahi. Iya. Makanya mukanya nggak mirip gitu. Kembarnya sifatnya nggak mirip. Itu ada kembar yang nggak mirip. Oh, ini kalau yang lebih mantap lagi, bahkan bisa jadi 2 sel telur, 1 sel telurnya itu dibuahi oleh 2 sperma. Jadi kembarnya 4. Oh, ada buat yang pernah lihat, Dok, sampai yang kembarnya 8 kalau nggak salah. Jadi jadi memang seperti itu. Iya, jadi kebayang ya anak-anak perut ibunya, ya ampun, buat Iwa 1 aja rasanya udah kayak pengen tiduran terus, kalau kembar 8 tuh bagaimana? Nah, kira-kira kayak gini mungkin gambar ini ya, Dok ya. Ini gambar ini tepat nggak, Dok? Sel telur ya, itu sel telur ketemu sama sperma. Nah, itu kan cuma 1 ya. Nah, kalau kembar itu 2 bahkan. Oh, kayak gini? Ya, jadi 2. Nah, ini yang sifatnya adalah kembar dizigot. Jadi yang tadi yang dokter bilang ya, jadi dia mukanya nggak mirip. Karena ada 2 sel telur tuh, ada 2 sel telur, ada juga 2 sperma. Oh, nanti dia jadi kembar deh di dalam perut mama. Ya, kembar cuman dia nggak mirip. Kembar cuman mukanya nggak mirip gitu. Oke, siap kalau gitu. Makasih Anissa. Berikutnya adalah siapa lagi yang mau tanya, boleh raise hand ya. Oke, Rashid. Rashid dulu deh, Rashid. Rashid boleh unmute dulu, Rashid. Rashid boleh di-unmute. Ya, boleh. Ya, silakan. Laki-laki tidak hamil. Kenapa laki-laki nggak hamil, Dok? Nah, kenapa cuma perempuan aja yang hamil? Kenapa laki-laki nggak hamil juga? Ya, satu adalah memang qadarullahnya begitu. Jadi memang sudah ketetapan ya? Allah, memang takdir ya. Karena memang laki-laki nggak punya rahim, sayang.
Oh. Hanya perempuan yang punya rahim. Rahim ini adalah suatu tempat untuk membesarkan bayi. Nah, laki-laki punya apa sih? Laki-laki itu punya namanya testis. Ya, kalau misalkan kita lihat alat kelamin laki-laki kan ada yang namanya penisnya ya, penis. Nah, setelah itu kita ada namanya testis. Nah, ini rahim ini cuma ada di perempuan. Jadi dokter nggak punya bagian, dan anak-anak dan Rashid nggak punya nih dok bagian yang merah-merah ini? Nggak punya. Oh, nggak punya. Dan alat ini adalah, alat kandungan ini adalah suatu yang hal luar biasa. Dia bisa mencegah berbagai macam penyakit. Kan perempuan itu mama-mama sering stres ya, sering bingung, sering apa ya, sering banyak kerjaan gitu ya. Nah, ini dia rahim ini bisa mengeluarkan hormon di mana rileks, buat merelaksasikan pikiran perempuan, bahkan bisa membuat yang namanya mencegah kondisi penyakit jantung. Jadi rahim ini murni punya perempuan, nggak bisa punya laki-laki karena perempuan katanya kerjaannya berat, banyak gitu pikirannya. Gitu Rashid jawabannya, karena kita nggak punya bagian yang merah-merah ini nih sayang, namanya rahim. Jadi laki-laki Tuhan ciptakan nggak punya rahim ini. Ya, jadi kita nggak bisa, kita buat Iwadi. Jadi Rashid, Dokter Erik, dan teman-teman yang laki-laki nggak bisa hamil. Gitu. Ya. Oke, makasih Rashid, pertanyaannya mengagetkan tapi bagus sekali. Oke. Oke, berikutnya Syakila. Syakila boleh di-unmute dulu, Syakila. Syakila mau tanya apa nih? Syakila boleh di-unmute dulu ya? Oke. Kenapa anak bisa lahir dengan Down syndrome? Oh, kenapa ada anak yang lahir dengan kondisi Down syndrome? Bentar. Yeah. Syakila punya teman yang Syakila tahu, teman Syakila Down syndrome? Anaknya mbak aku. Oh, anaknya mbak. Oke. Baik, terima kasih sayang. Pertanyaannya bagus sekali ya. Apa sih Down syndrome itu? Down syndrome itu adalah kelainan genetik. Jadi, kan tadi Om sudah bilang ya, ada namanya DNA. DNA itu adalah pembawa materi genetik kita masing-masing. Jadi setiap informasi sel dalam tubuh kita itu ada namanya DNA. Nah, DNA pada orang Down syndrome itu adalah tidak normal. Tidak normal gimana? Harusnya kan berpasang-pasangan ya. DNA yang ini sama DNA ini pasang-pasangan. Nah, ini ada namanya kondisi namanya trisomi atau 3 DNA terpotong di trisomi 13. Nah, inilah makanya kelainan, ya. Jadi setiap informasi genetik tadi itu menggambarkan ciri-ciri kita. Misalnya rambutnya tadi keriting, matanya belok, hidungnya mancung, bibirnya kecil, itu semua dari DNA semua. Nah, ini kelainan, jadi DNA-nya gagal. Jadi waktu dia terbentuk, si janinnya ini, dia tadi kayak gitu mukanya, muka Down syndrome tahu ya, mukanya seperti itu, terus badannya begini, begitu. Nah, itu dari namanya materi genetik tadi, DNA ini. Kenapa kok bisa kejadian Down syndrome? Faktor risikonya apa aja, dok? Satu adalah usia hamil. Jadi si ibunya ini hamil ketuaan. Misalkan hamil di atas 35 tahun, 40 tahun. Nah, cenderung si DNA-nya ini lebih jelek, lebih nggak bagus. Kan kita tahu ya, semakin usia semakin tua, semakin jelek juga performansnya. Contoh misalkan kita punya mobil nih, mobil atau motor. Semakin lama usia si mobil motor ini yang kita beli tadi itu, semakin ibaratnya nggak bisa ngebut. Nah, kayak gitu. Nah, itu kan otomatis akan membuat tubuh manusia pun juga sama. Begitu makin tua, makin rentan, makin jelek si DNA-nya. Lama-lama waktu dia berhubung atau waktu dia ketemu, jadi nggak bagus. Itulah makanya jadi namanya kondisi ini DNA seperti ini ya. Jadi dia dibelah-belah nih DNA nih. Nah, pada si Down syndrome ini 13 yang bermasalah. Gitu. Macam-macam sih sebenarnya, nggak cuma Down syndrome, ada Patau syndrome, ada Dandy Walker, macam-macam. Itu nama apa sih, Dok? Nama Down, nama Patau, nama macam-macam itu nama orang yang nemuin. Orangnya si Down tadi yang nemuin gitu loh. Jadi dia menemukan kelainan, dia cari penyebabnya. Jadi ilmuwan dia ketemu sebabnya. Nah, udah habis itu disebutkan sampai sekarang namanya Down syndrome. Down itu adalah nama orang. Gitu ya. Oke, jadi buat Mbak di belakang kayaknya ada Mbak ya. Jadi tetap semangat karena yang bisa menguatkan anak Down syndrome bukan berarti langsung
Oh, nggak bodoh, nggak bisa jadi apa-apa. Enggak, sekarang udah tambah banyak kita lihat anak Down syndrome juga berhasil dan hebat. Jadi Sherina, Shakila sama teman-teman ya harus jadi teman yang baik untuk teman-teman yang memang dari sananya, karena kalau dokter udah bilang genetik berarti itu udah dari Tuhan ya dok ya. Kalau udah begitu dokter juga bisa membantu merawat, tapi dokter mau jangan jadi Down syndrome nggak bisa karena itu genetik gitu ya dokter Erik ya. Ya, jadi sebenarnya Down syndrome ini jangan dianggap remeh. Ternyata ada di Inggris itu Down syndrome, ternyata dia jadi profesor. Pinter. Jadi jangan pernah kita menganggap remeh siapapun ciptaan Allah ya. Kita nggak boleh menganggap remeh ciptaan Allah. Kita nggak boleh Down syndrome itu dia jadi profesor. Nggak selalu dia bodoh, enggak. Orang yang nggak lahir Down syndrome, orang yang nggak lahir dengan kelainan, tapi mager sih tiap hari, males-malesan, tiap hari tidur-tiduran, lama-lama yang harusnya pinter bisa jadi bodoh. Jadi kita jangan pernah memandang orang lain yang memiliki kelainan. Apalagi kalian udah tahu ya, mukanya mungkin kelihatan kayak moon face ya dok, kayak bulan gitu ya. Iya, nggak normal lah pokoknya. Nggak normal ya, wajahnya itu nggak normal, tapi jangan dianggap aneh, tetap ditemenin. Oke, berikutnya mana nih? Buat Iwa nyari anak cowok yang udah resign. Oke, Atar. Bang, mana fotonya nih buat Iwa nggak bisa spotlight nih bang. Arfa ada nggak? Coba. Nah, oke. Atar boleh di-unmute dulu sayang ya. Atar mau tanya apa? Kalau di dalam perut kan nggak ada oksigen. Nah, itu gimana caranya? Kok bisa hidup, dok? Ya, makasih ya. Jadi memang benar dalam perut itu cuman ada air ketuban. Jadi bayinya itu berenang-berenang. Ya, bayinya berenang-berenang. Dia memang tidak ada oksigen sama sekali, bahkan gelap gulita. Seperti kita dalam lautan yang dalam. Jadi gelap gulita, sama sekali nggak bisa ngelihat. Kenapa kok bisa dia bernafas dan lain-lain? Jadi bayi itu dalam perut itu tidak bernafas. Belum bernafas. Cuman kadang-kadang cegukan itu karena proses pematangan paru-paru. Ya, jadi apa sih yang membuat dia masih bisa ada oksigennya? Itu oksigen dari itu tuh, namanya ari-ari. Ari-ari itu dia memberikan nutrisi, makanan buat janin, sama oksigen juga. Gitu, oksigen tuh ya dari ibunya masuk oksigen, masuk ke pembuluh darah. Nah, nanti dia masuk ke ari-ari itu. Ari-ari itu yang itu ya, plasenta ya. Masuk tuh ke dalam bayinya. Jadi memang dalam perut itu si bayi tidak bernafas. Jadi isinya air semua. Mulai dari hidung sampai paru-paru, sampai dalam perut itu semuanya isinya air ketuban. Begitu nanti dia lahir, ketemu udara, kedorong itu semua. Si air ketuban dalam paru-paru, dalam perut itu akan kedorong semua, makanya dia menangis. Gitu. Jadi memang ibaratnya kayak kelelep gitu loh. Kelelep. Cuman memang dia memang tidak bernafas. Jadi cuma ada gerakan napas ada. Kayak gitu. Dia belajar napas tuh si bayinya. Jadi dia di dalam memang belum bernafas, Bang. Jadi dia dapat oksigennya itu dari ari-ari, disuplai oleh ari-ari. Berarti dia bernafas lewat pusar, dok? Kan ari-ari adanya di pusar. Ya, jadi dia benar. Jadi memang bukan nafas lewat pusar ya, cuman ada oksigennya aja, oksigen yang masuk ke dalam perut dari ibunya menuju ke bayinya, gitu. Oke. Wah. Udah tahu apa baru tahu kalau bayi di dalam perut emang nggak bernafas? Coba buat Iwa sambil tanya dulu. Udah tahu apa baru tahu? Udah tahu. Oh, udah tahu. Tahu dari mana? Tahu baru tahu. Oh, ada yang dari dokter. Oh, tahu dari dokter ya. Sama dong kayak buat Iwa tahu dari dokter barusan. Oke. Berikutnya, tadi Kanita, boleh. Tadi Kanita sempat keputus. Ya, ulang lagi saya pertanyaannya. Pertanyaannya tadi itu kan tadi bilangnya sperma itu di tubuh laki-laki. Iya. Tapi kan sperma itu kan akan berpindah ke tubuh perempuan juga kan? Iya. Iya. Nah, gimana cara sperma itu masuk ke tubuh perempuan karena kan mereka itu kan beda tubuh. Oh, beda tubuh. Gimana dok bisa pindah? Ya, itu namanya proses pernikahan atau perkawinan ya sayang. Jadi ada proses namanya
kopulasi atau proses namanya intim ya. Jadi perempuan sama laki-laki harus berhubungan melalui alat kelamin masing-masing ya. Laki-laki punya penis, perempuan punya namanya vagina. Kalau alat kelamin perempuan. Nah, itu bertemu. Jadi dia ibaratnya masuklah koneksi. Ibaratnya kalau misalnya kamu tahu, ibaratnya ada komputer sama USB, itu kan masuk ya. Iya, Informasi ini masuk dari mulai si USB ke dalam komputer. Nah, ini bayangkan aja nih sperma atau dalam punya laki-laki atau dalam penis itu masuk ke dalam organ perempuan. Nah, seperti itu kira-kira. Sama kayak kita ini, Dok, kalau kita naik mobil terus kita masuk ke terowongan. Ya. Ya, dari naik mobil masuk ke dalam terowongan gitu. Jadi dia harus masuk ke dalam sesuatu gitu. Jadi jadi Tuhan udah menciptakan, mendesain supaya nanti itu bisa masuk. Kapan itu bisa dimasukkan? Ketika sudah menikah. Itu bedanya USB. Kalau USB mah belum nikah boleh colokin USB ke komputer. Nah. Kalau bedanya juga sama mobil dan terowongan. Siapa yang belum nikah juga bisa punya mobil, bisa masuk ke terowongan. Tapi untuk bisa memindahkan sperma ke dalam sel telur perempuan, ingat kata Dokter Erik, harus menikah. Ya, harus sudah menikah, harus jadi suami istri. Nah, jangan lupa nanti kalau kalian udah menikah boleh nanti diundang Dokter Erik sama Bu Atiwa jadi tamu ya. Oke. Ini udah tegang nih tadi tuh, Bu. Oke. Udah deg-degan Om. Untung Om tadi di depan komputernya. Jadi Om ingat, oh iya ada namanya USB sama komputer. Nah, jadi benar. Bisa dibagikan. Nanti Dokter Erik juga jadinya bisa ini nih kalau ada pertanyaan sejenis Dokter Erik udah punya nih permisalannya. Oke, Abang Fahmi. Boleh di-unmute dulu, Bang. Silakan, ya. Pertanyaannya apa, Bang? Jadi kan katanya sih kan bisa keluar dari dua itu kan. Kalau bayi kan bisa keluar dari dua jarak. Dua apa, Bang? Dua cara. Oh, dua cara. Iya. Nah, bisa kalau kita kayak besar kan tuh di dalam perut ibunya kan. Nah. Di situ apa kalau makin besar malah makin sakit sih. Kalau makin besar makin sakit. Udah itu pertanyaan Abang. Oke. Kenapa sih, Dok, kalau hamil tuh makin besar makin sakit? Sakitnya tuh di bagian mana sih? Oh ya, baik. Jadi ya memang kan bayi itu tumbuh ya dari ukuran ibaratnya cuma 500 gram, cuman ibaratnya seberat handphone, lama-lama bisa jadi 3 kilogram kan. Dan itu pun nggak cuma bayi doang dalam situ, tentu rahim, air ketuban. Jadi total mama kalian itu membawa kalian yang waktu masih bayi itu kurang lebih 5-6 kilogram. Coba Fahmi bayangkan deh, Fahmi coba bawa barang di perut Fahmi, misalkan tas ya, tas ransel atau tas pinggang, itu kurang lebih 6 kilo. Sakit nggak? Sakit nggak, Bang? Kalau setiap hari lagi. Berat kan? Setiap hari lagi. Ya? Nah, ini bayi. Udah dia berat, ditambah dia mendesak ke dalam organ-organ. Pinggang, punggung, perut atas. Itu ibaratnya udah kedesak-desak semuanya. Nah, itulah makanya di mana rasanya berat. Ya. Jadi begitu, makanya tadi Om Dokter bilang, jangan durhaka sama mama. Tidak boleh. Nggak boleh marah-marah sama mama atau bentak-bentak mama. Karena mama tuh tiap hari pada saat hamil, ya itu memikul bebannya berat kalian. Mau ke mama lagi ke toilet di bawah, ke kantor di bawah, naik turun bis di bawah, kemana-mana kan nggak ditinggalin dulu, taruh dulu lah di rumah. Ntar habis sampai rumah balik lagi, kan nggak begitu. Oke, berikutnya Syifa. Mana Syifa? Oke, Syifa boleh di-unmute dulu, Syifa. Syifa mau tanya apa? Prematur itu gimana sih? Soalnya adik aku katanya prematur, terus ke depannya gimana? Ada itu enggak? Oh iya. Adikmu sekarang udah umur berapa? Mau 2 tahun. Sehat-sehat dia?
Sehat. Oh, sehat. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, prematur itu adalah kondisi di mana bayi belum lahir 9 bulan atau 7 minggu. Jadi di bawah itu sayang. Jadi kenapa adik kamu bisa prematur? Sebabnya adalah macam-macam. Satu, bisa sebabnya karena infeksi, bisa sebabnya juga karena kondisi mamanya ada penyakit lain, contoh darah tinggi, gula, dan atau pecah ketuban, itu semua harus dilahirkan segera. Jadi sifatnya adalah harus dilahirkan sebelum pada waktunya, karena ada kondisi-kondisi di mana medisnya itu bermasalah sayang. Nah, atau bahkan memang dede bayinya pengen keluar sendiri, karena dia tidak bisa, rahim itu tidak bisa menahan. Tidak bisa menahan sampai usia yang cukup gitu. Apa sih resikonya? Kalau misalkan bayi lahir prematur, satu adalah yang berbahaya itu kalau misalkan organnya belum terbentuk sempurna. Takutnya nggak bisa napas, takutnya dia belum bisa makan dengan baik. Nah, seperti itulah takut-takutnya. Kedepannya bagaimana? Kedepannya ada kondisi di mana beberapa kasus saja, bayi prematur ini, si dede bayinya ada kelainan-kelainan, contoh keterlambatan dalam perkembangan. Jadi ibaratnya telat bicara, telat berjalan, atau telat-telat yang lainnya. Nah itu resikonya kalau bayi prematur. Makanya sebaiknya tidak prematur. Setiap kehamilan itu harus sesuai dengan bulannya. Tapi Ya, kalau misalnya, kalau misalnya pun prematur, buktinya adiknya Syifa sehat kan? Ya, Ya jadi kan, tidak semuanya adiknya makanya. Syifa sehat kan? Sehat, misalkan sama pintarnya juga sama Syifa. Jadi nggak apa-apa, tapi memang ada kondisi-kondisi di mana bayinya itu harus dilahirkan lebih awal atau sudah minta lahir lebih awal. Oke, berikutnya coba kita ke sebentar buat lihat yang udah raise hand dulu. Hilmi mau tanya apa, Bang? Kan ibu aku kan lahirnya kan 3 bayi nih. Oh, ibumu udah pernah lahirin 3 bayi, terus kakakku kan lahirnya yang terakhir. Kakakku dan kakakku kan ada 2. Yang pertama, terus yang kedua. Terus cara lahir yang ketiga gimana? Oh, lewat mana lagi gitu ya? Udah yang ketiga kalinya nih, Dok. Lewat jalur yang Sesar sama ya? apa nih? Hah? Sesar. Oh, lahirnya mama lahirnya lewat normal apa sesar? Abang tahu nggak? Enggak. Oh, abang nggak tahu. Nggak tahu dia, Dok. Oh iya. Ya, jadi masih sama aja, sayang. Jadi kalau misalkan memang lewat kemaluan atau vagina, yaitu lahir dari mana ya sama. Tetap lewat kemaluan vagina juga. Jadi kalau mau anak, kalau zaman dulu ya, zaman orang tuanya Om Dokter itu anak bisa sampai 9, 10, bahkan 11. Gitu. Jadi memang banyak anak kalau zaman dulu, banyak anak, banyak rezeki. Jadi sama-sama aja lewat bawah terus, lewat vagina terus. Lewat kemaluan perempuan terus. Jadi nggak ada bedanya, sayang. Kecuali kalau sesar itu nggak boleh banyak-banyak. Sesar itu harus maksimal 3. Cuman itu sebenarnya boleh sampai 4, 5, boleh. Cuman memang resiko. Jadi sebaiknya cuma 3 aja kalau sesar. Gitu. Oke, jadi lewat jalur yang sama, Bang. Nggak tiba-tiba nanti, ini udah pernah lewat lubang atau lewat jalur yang bawah, lewat lubang yang lain. Mana? Hidung? Nggak bisa, jadi dia akan tetap lewat jalur yang sama. Gitu ya. Mau sampai anaknya kata dokter 10 juga lewat situ-situ juga. Oke, berikutnya coba Kayla dulu deh. Kayla mana ya? Kayla boleh di-unmute dulu, Kayla? Halo Kak Erik. Halo Kayla. Jadi aku itu mau nanya. Iya. Kalau seorang ibu itu melahirin anak kembar, lahirnya bersamaan atau berbeda? Oh, bareng-bareng atau baik. beda-beda, Dok? Ya, jadi memang kalau tergantung ya posisinya apa dulu. Kalau sesar itu sesar mau normal sama sih sebenarnya. Sesar itu dari perut ya, tentu kita satu jalurnya itu cuma bisa muat 1 anak. Jadi otomatis nggak bisa bareng-bareng. Kecuali dibuka lebar, tapi nggak mungkin kan sakit, kasihan mamanya. Jadi otomatis cuma 1 jalur aja. Jadi kita menarikannya nggak bisa dua-duanya. Jadi 1 gitu. Makanya dibilang kan orang kembar tuh ada bilang, oh ini nih adiknya, ini kakaknya, kayak gitu ya. Karena itu tergantung
jam lahirnya. Misalkan beda 1 menit. Yang kembar 1, yang kembar 2-nya baru lahir kemudian gitu. Jadi tidak bisa dua-duanya bersamaan lahir, tidak bisa. Oh, kalau yang normal juga sama ya dok ya, nggak? Normal juga sama, nggak bisa bareng-bareng, satu-satu karena satu jalur aja. Jadi kayak terowongan gitu loh. Misalkan Kayla sama temannya berdua masuk terowongan, emang bisa dua-duanya masuk kan nggak muat. Nah gitu. Jadi lahirnya satu-satu. Tapi selisihnya paling biasanya gitu dok, 1 menit, 2 menit, nggak ada yang kayak setengah jam gitu sisa selisihnya. Ada. Karena biasanya nunggu, kalau misalnya normal ya, itu nunggu kontraksi, nunggu ibaratnya perut ibunya mules-mules. Jadi kita dokter kadang-kadang ngasih obat dulu tuh, supaya dia kontraksinya bagus. Nah, begitu kontraksi bagus, baru yang kedua dilahirin. Jadi nggak boleh kita ngelahirin tanpa adanya kontraksi, itu nggak boleh. Oh gitu. Oke. Jadi satu-satu ya, anak kembar tuh lahirnya satu-satu. Nah, oke. Khalif boleh di-unmute dulu, Khalif? Khalif mau tanya apa, Khalif? Khalif boleh di-unmute dulu, sayang ya? Iya. Oke. Dokter. Iya. Kalau kelaminnya itu bisa jadi XY itu bisa nggak itu? Masih bayi. Baik, terima kasih. Pintar sekali nih. XY bisa apa enggak? Bisa banget. Namanya super male. Super female, sorry. Itu kondisi di mana kelainan genetik ya. Jadi itu waktu lahir bayinya itu berbeda dari struktur tubuhnya. Sama kayak Down syndrome juga berbeda. Ada yang XXY, ada yang XYY juga ada. Gitu. Ada yang YY pun ada. Nah, itu kondisi YY nggak ada, XXY ada. Nah, itulah kondisi di mana kelainan genetik ya. Jadi berbeda. Kelainan genetiknya gimana? Dari penampilannya aja yang berbeda. Misalkan ini perempuan tapi bulunya banyak gitu, kayak cowok gitu. Nah, itu jadi nanti berbahayanya adalah kondisi di mana terjadi ambiguitas atau ibaratnya apa ya? Bingung kelaminnya. Nah, itu kondisi begitu. Oh. Kalau XXY berarti bisa juga, Dok. XYY mungkin juga. XYY nggak mungkin. Oh, XYY nggak mungkin. Jadi XXY gitu ya, Dok? Sorry, mungkin aja XYY mungkin. Cuman XXY bisa. Yang nggak mungkin tuh, tadi YY nggak mungkin. Oke. Gitu. Jadi kalau XYY mungkin aja. Jadi nanti yang mungkin membedakan, kata dokter, mungkin perempuan begitu lahir tapi badannya keker banget gitu kayak laki-laki gitu. Atau bisa lehernya biasanya naik gitu, bahunya agak naik. Bahunya ini agak bidang gitu. Jadi mungkin tadi apa namanya, Dok? Super apa, Dok? Super female. Super female. Wow. Super female tapi karena genetiknya. Kelainan genetik. Ya. Oke, Syabira berikutnya. Oke, Syabira boleh di-unmute dulu, sayang. Oke, kan biasanya itu ada yang punya kelainan jadi kayak kembar tapi kayak satu badan gitu. Itu ngelahirinnya gimana? Kan katanya kalau kembar satu-satu. Pertanyaan kedua, kenapa ibu yang melahirkan suka ada yang meninggal? Oke. Kenapa yang kembarnya itu mungkin satu badan bisa 2 kepala gitu, Dok? Yang pertama. Ya, jadi begini sayang, pintar banget tanya kamu. Jadi ada kondisi di mana kembar siam. Kembar siam itu gagal pisah. Jadi tadi sudah Om bilang tadi ya, yang namanya si sperma ini kan ada tadi 2 tadi ya, ada dua sperma, 1 sel telur kan, tadi yang Om bilang tadi kan. Nah, ini dia itu gagal pisah. Jadi kalau misalnya yang 1 sel telur yang dibuahi 2 sperma ini, dia harus misah-misah waktu di awal-awal pemisahan. Nah, ini gagal nih pisah, otomatis jadi 1. Gitu. Jadi makanya si kembarnya ini nempel badannya. Jadi dari awal sudah pembuahan sudah ada kelainan. Ya. Oke. Nah, ini nih salah satu gambarnya nih.
Dia nempel nih di bagian badannya nih, tapi tetap dia boleh punya cita-cita tuh, pengen jadi ilmuwan dan jadi artis. Sang satu pengen jadi ilmuwan, badan yang satunya lagi pengen jadi artis. Boleh nggak ya? Boleh aja, tetap boleh punya cita-cita dong. Oke. Kalau yang mamanya bisa meninggal, Dok? Iya, mau bisa meninggal. Ya jadi gini. Jadi memang tadi sudah Om bilang ya, namanya suatu kehamilan itu berat. Kehamilan itu susah payah. Nah, bisa meninggal ya kondisi-kondisi macam-macam. Misalkan ada penyakit si mamanya, misalkan darah tinggi, sakit gula, atau sakit pembuluh darah. Nah, itu nyebabin kondisi pendarahan hebat gitu. Jadi kan orang lahirin tuh ada darah-darahnya gitu ya. Nah, ini darahnya itu nggak bisa berhenti. Kalau sudah darahnya sampai ngocor atau nggak berhenti-berhenti kayak keran air gitu ya, 2 jam, otomatis kan kehabisan darah. Kehabisan darah inilah makanya nyebabin kondisi sudah kritis mamanya. Jadi dia bisa kondisi meninggal. Makanya namanya suatu pesanan itu adalah sifatnya hidup mati gitu. Makanya benar-benar berat. Jadi kalau bisa makanya kita tidak boleh sama Allah tuh dilarang keras yang namanya durhaka. Melawan orang tua tuh jangan gitu ya, karena orang tua tuh bertarung untuk bisa melahirkan kita. Oke, berikutnya Abang Zafran. Abang Zafran mau punya pertanyaan apa? Dok, kenapa babynya bisa 9 bulan-bulan tapi nggak bosen? Kenapa baby bisa berbulan-bulan dan nggak pernah bosen dia di dalam sana, Dok? Ya, mungkin dalam sana ada PS5 ya. Ya, bercanda dong aja, bercanda. Jadi kenapa bisa nggak bosen? Ya satu, memang bayi itu kan memang didesain dalam perut itu belum ada rasa. Tadi rasa bosen tuh belum keluar, sayang. Jadi dia tidak tahu yang namanya dunia-dunia di luar tuh nggak tahu. Misalkan dunia jalan-jalan ke mall atau gimana nggak tahu. Jadi memang alam bawah sadar aja baru adanya. Belum ada namanya sifat kesadaran seperti kita sekarang ini. Kan bayi pun kadang-kadang kan nggak tahu tuh, masih bingung dia ngeliatin orang. Seperti itu ya. Jadi memang dia dalam perut mamanya itu tidak ada kondisi kesadaran gitu loh. Makanya kalau dalam agama itu ada namanya alam rahim, ada alam ruh, alam dunia. Jadi dia memang belum dikasih yang namanya kondisi-kondisi seperti di alam dunia gitu. Jadi berbeda alamnya. Gitu sayang. Jadi nggak ada tuh kesadaran bosan, kesadaran mungkin capek. Yang dia tahu cuma bergerak-bergerak aja. Bergerak itu tahu. Karena ibaratnya dia makhluk hidup kan. Semua yang hidup itu pasti bergerak gitu. Dia nggak bosan karena dia kayak gini kali ya, Dok. Dia sibuk tahu di dalam sini ya. Dia sibuk berkembang ya. Iya, betul. Oh, jadi dia nggak bosan. Jadi dia juga punya lagi sibuk dia di dalam sana untuk berkembang. Yang nggak ada kakinya jadi ada. Coba berikutnya sekarang Sasha. Sasha mau tanya apa, Sasha? Boleh di-unmute dulu, Sasha? Kalau lahiran tuh kenapa kok bisa meninggal terus itu apa itu bisa bergabung gitu yang kembarnya? Oh, tadi sedikit banyak udah dijelasin. Mungkin diulang sesingkat aja, Dok. Kenapa orang tuanya bisa punya resiko meninggal dan gimana kembar bisa dempet, mungkin diulang sedikit. Oh ya, baik. Jadi kalau bisa meninggal karena pendarahan, sayang, resikonya pendarahan. Jadi memang selama hamil itu bisa kondisi pendarahan atau bisa juga kondisi namanya darah tinggi, hipertensi. Nah begitu. Kalau misalnya kembar dempet karena tadi sudah dokter bilang, jadi memang waktu pertemuan antara si sperma dan si shuttle itu dia gagal untuk berpisah si embrionya. Harusnya berpisah, cuman dia nggak bisa berpisah. Jadi dia nempel terus sampai dia lahir, gitu. Oke. Sip, berikutnya Bisma. Bisma boleh di-unmute. Bisma lagi di mobil ya? Iya. Lagi di jalan? Enggak, lagi mau les. Oh, mau les. Oke, Abang mau tanya apa, Bang? Baby blues itu kan penyakit secara psikologis ya? Oh, iya. Itu terjadi dengan satu cara melahirkan atau dua-duanya? Apakah maksudnya menurut Bisma, apakah orang udah ngelahirin dulu baru baby blues, apa sejak hamil udah bisa ngerasain baby blues gitu, Bang? Enggak, maksudnya misalnya bayinya lahir dengan cara sesar. Oh. Bakal baby blues atau dua-duanya bakal bisa jadi baby blues? Apakah cara lahir itu bisa menyebabkan ibu baby blues apa enggak, Dok?
Baik, jadi bisa dua-duanya ya. Bisa dua-duanya mungkin selama hamil tekanan batin. Nah, gitu. Jadi memang sebenarnya baby blues itu juga berhubungan dengan hormon pada perempuan. Hormonnya itu ada dopamin. Itu pada perempuan hamil kan hormonnya ini berubah-ubah gitu loh. Ada kondisi hormonnya berbeda-beda. Bisa juga sesar, dia juga bisa kondisi baby blues gitu. Memang baby blues itu tidak semua baby blues ya. Bahkan selama dia nifas atau melahirkan pun misalkan menyusui gitu ya. Itu bisa juga baby blues. Jadi memang kondisi murni karena bermasalah dengan psikologisnya. Dia berat gitu dengan kehamilannya, dia berat dengan menyusuinya. Nah, itu akan menyebabkan kondisi baby blues. Tapi itu cuma istilah doang aja ya baby blues itu ya. Bukan bayi biru, bukan. Blues itu udah semacam kayak dia baru-baru gitu, baru sedih gitu ya, Dok. Sedih ya. Feeling blue gitu, jadi dia sedih. Ya, gitu. Jadi itu istilah aja, istilah. Jadi mau dia lahir normal atau dia lahir sesar, tetap ada resiko ibu itu merasakan sedih karena ya itu karena balik lagi hormon adanya di dalam tubuh kita, ciptaan Tuhan, kita nggak bisa kontrol, tapi kita bisa jadi teman yang baik untuk ibu kita, bisa jadi suami yang baik untuk istri kita, gitu supaya dia nggak sedih. Oke, berikutnya mungkin beberapa pertanyaan lagi. Mungkin kita mumpung lagi rame, mungkin kita bisa selingin satu kali. Kita foto dulu yuk bareng-bareng sama Dokter Erik. Boleh dinyalain dulu semuanya kameranya. Bu Atiwa mau ngambil foto. Ya, kita ini nih, kita foto bareng-bareng dulu sama Dokter Erik. Nah, ada Ibu Kinara. Pakai apa Bu Kinara? Pakai anduk? Pakai kerudung? Oke. Hadijah sama Dea ada ininya nggak sayang? Ada kalau bisa dinyalakan kameranya buat kenang-kenangan sama Dokter Erik. Kan Dokter Erik juga nggak setiap hari tahu ngobrol-ngobrol sama anak-anak kecil. Jarang loh dia ngobrol sama anaknya. Tapi kalau tiba-tiba ngobrol sama 70 orang gini, baru pertama kali ini juga, Dok? Iya, baru pertama kalau sama anak-anak ya. Oh, dia sering tuh sama orang dewasa, tapi kalau sama kita baru kali-kali ini aja. Oke, ya. Sebentar. Oke, yuk kita lihat semuanya ke kamera. Smile yang lebar. 1, 2, 3. Oke. Ini yang pertama ya. Coba Bu Atiwa lihat dulu. Ini yang pertama. Sebentar. Bu Atiwa simpen dulu. Bu Atiwa simpen dulu. Bu Atiwa lihat dulu. Page kedua masih ada yang tersenyum kah? Oh, masih ada. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke. Bu Atiwa janji tadi karena Dokter Erik hari ini masih ada kegiatan lagi, tapi mungkin kita ambil beberapa masih ada beberapa yang tunjuk tangan. Oke, Khadijah ada nggak Khadijah? Khadijah, ya kakak boleh tanya apa kak? Silakan kak. Ini Assalamualaikum Dokter Erik. Waalaikumsalam Khadijah. Jujur dulu aku pernah punya pikiran kayak gini. Aku kenapa ya nggak bisa ingat cerita aku dulu lahir, kejadian aku lahir. Ingatnya cuma tiba-tiba respon gitu aja di sekolah TK. Tahu-tahu udah TK aja gitu ya kak? Iya. Kenapa ya nggak bisa ingat kejadian lahir? Oh, kenapa ya dok katanya? Kok memorinya tuh anak-anak bagus ya, buat dia juga nggak pernah kepikiran, bener juga. Iya. Om dokter pun juga nggak pernah ngerasain itu kok, nggak pernah ngerasain yang namanya kondisi di mana bisa ingat waktu lahir. Kalau bisa ingat, mungkin om dokter nggak mau, soalnya kan lewat terowongan. Lewat terowongan sempit, pasti nggak mau lah om dokter. Aduh nggak mau lahir, pasti gitu, ya kan? Ya, jadi memang itu mekanisme yang sudah ditetapkan oleh Allah ya. Jadi memang gini, kenapa nggak bisa ingat? Karena memang kalau misalnya Hadijah punya adik, kan tahu ya, yang namanya ubun-ubun itu masih kebuka. Ya nggak? Sampai usia 2 tahun bahkan. Kalau misalnya Hadijah pegang kepala dari bayinya tuh di atas sini ya, itu ada kayak lembek-lembek. Nah itu memang ubun-ubun atau ubun-ubun besar ya, itu belum nutup. Jadi kalau menurut dari ilmiahnya itu memang memori atau bahkan beberapa perkembangan seperti perkembangan motorik lainnya itu belum terbentuk gitu. Dari mulai lahir sampai misalnya usia 2 tahun atau bahkan usia-usia lebih besar lagi gitu loh. Jadi sampai 2 tahun, baru 3 tahun tuh kita ingat tuh gimana perjalanan hidup kita kan.
Nah, itu di 2 tahun bahkan kadang-kadang belum ingat. Tapi bisa bicara nggak? Bisa. Cuman memang dia sifatnya tuh cuman perintah aja gitu loh. Ngomong mama, papa gitu. Tapi dia nggak tahu isi kandungan si pembicaraannya. Karena memory term-nya itu belum terbentuk secara sempurna. Gitu alasannya. Jadi ubun-ubun tuh penting banget, Dok. Ya, jadi ubun-ubun ini kalau misalnya masih kebuka, cenderung memang dia informasinya ingat lebih banyak lagi gitu, misalnya bicara atau jalan atau misalkan merangkak seperti itu sangat informasinya sangat ini sekali, gampang terserap sekali gitu. Makanya memang di usia-usia golden age dari 0 sampai 2 tahun ini adalah usia yang paling menentukan sampai masa depannya, nutrisinya, terus rangsangannya. Kalau misalnya dia ada trauma, bisa dalam arti gini ya, mungkin dia pernah jatuh atau pernah kenapa gitu, dia akan ingat. Makanya ada yang namanya kondisi di mana fobia. Misalkan dia pernah kelelep, nah jadi dia fobia air, cuman dia lupa waktu itu kelelep di mana, nggak tahu. Cuman dia jadi memory term-nya itu semakin melekat gitu loh. Oke, nah itu alasannya ternyata ya, kenapa kita nggak bisa ingat memori sebelum kita usia berapa tuh, Dok, tadi? Sebelum 2 tahun ya? 2 tahun. Apa yang terjadi sama? Jadi mungkin untuk ibu-ibu seperti Bu Atiwa yang kadang-kadang habis ngelahirin tuh kayak gatal pengen jalan-jalan, mungkin nggak ada gunanya Bu Atiwa ajakin anak Bu Atiwa jalan-jalan sebelum usia 2, karena dia nggak akan inget juga ya, Dok ya? Nggak akan. Jadi kalau ibu-ibu mungkin tahan sebentar sampai anak-anak bisa mengingat memori, kita baru ajakin anak-anak jalan-jalan. Oke, nah Bu Atiwa mau tanya nih, ada mama nggak di samping? Kalau ada mama, coba mama suruh ajakin di sebelahnya kalian. Ada mama nggak? Di samping kalian ada mama nggak? Nggak apa-apa, nggak kelihatan kamera, nggak apa-apa. Ada. Aku di luar kamar aku. Ya udah, nggak apa-apa. Coba mama, kalau ada yang mau panggil mama karena kita mau nonton video bareng-bareng sebelum kita mengakhiri video ini.